we are hanging out with Roll Life. Halo gengs, kembali lagi bersama Bajang di sini. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah profil band cadas asal Garut, tak lain dan tak bukan yaitu POB atau Voice of Baceprot. Sebuah grup band yang digagas oleh 3 gadis desa asal Tanah Sunda yang mendobrak kancah musik internasional. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita langsung meluncur ke videonya. Tapi sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa subscribe. 17 Juni TV membahas seputar band musik, biodata, profil, film dokumenter, alur cerita film, dan hal menarik lainnya yang pantas untuk dibahas. Subscribe, oke, let's go. Israel is at war. I'm fucking starving, Squid! What did you eat today? I ate nothing! 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 Why? Sistem modal. RATM. Ya, boleh juga. Kalau mau. Dikutip dari berbagai media, awal mula terbentuknya grup rock metal Voice of Baceprot, grup asal desa Singajaya, Garut, Jawa Barat ini terbentuk pada 2014 dan beranggotakan 3 perempuan, yaitu Siti Aisyah sebagai drummer, Firda Marsya gitaris vokal, dan Widi Rahmawati sebagai basis. Cikal bakal grup ini terbentuk saat ketiganya tergabung dalam ekstrakurikuler teater. Ketiganya sudah berteman sejak di bangku sekolah SD. Kala itu ketiganya masih menganyam pendidikan di Madrasah Syanawiyah Al-Baqiyatus Sholihat, dibantu oleh guru konseling bernama Ersa Eka Susila Satya. Nama Baceprot sendiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya berisik. Makna dalam kata ini dianggap sesuai dengan jenis musik yang mereka usung. Dalam memainkan peran tersebut, jiwa pantang menyerah mereka sudah terlihat. Awalnya mereka berlatih dan bermain musik dengan alat yang kurang memadai atau apa adanya, seperti menggunakan gitar akustik yang bahkan mereka mainkan gitar akustik bak, gitar bass elektrik walaupun gitar akustik biasa, dan mereka juga merakit alat marching band sebagai drumnya. Dengan alat seadanya, mereka tetap berlatih dengan keras untuk meyakinkan kepala sekolah agar memfasilitasi alat-alat musik yang dibutuhkan. Setelah melihat semangat mereka dalam bermain musik, akhirnya pihak sekolah mau memfasilitasi mereka, di mana mereka dibelikan alat-alat yang lebih proper dan memadai untuk mereka mainkan. Jadi sudah tak pakai gitar akustik lagi nih mereka. Drumnya juga udah pakai drum kit beneran, bukan lagi drum marching band yang dirakit. Mungkin suara ketukannya juga berbeda kalau pakai drum marching band. Oke, lanjut. Ganggu-ganggu gitu. Biarpun gak mosing. Biasanya kan kita juga ngerasa kalau kita nggak bikin sesuatu gitu berasa. Jiwa pantang menyerah dan kesenangan bermain musik menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya, termasuk restu orang tua mereka untuk bermain musik. Ya, mereka sempat tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Namun karena gejolak jiwa muda mereka menggebu-gebu, mereka sempat menghiraukannya. Namun akhirnya orang tua mereka melihat semangat pantang menyerah dan pada akhirnya mereka mendapatkan dukungan dari orang tua, walau tidak sepenuhnya kala itu. Setelah mengantongi restu orang tua, mereka bertiga menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar yang menganggap mereka mencari sensasi doang. Lagi-lagi ada pro kontra dari lingkungan.
lingkungan sekitar. Dibilang ngapain sih perempuan berhijab mainin musik metal, dan tak sedikit yang menyebut mereka hanya mencari sensasi. Pandangan tersebut tak terlepas dari di masa tersebut profesi sebagai anak band masih jarang, apalagi di pelosok desa. Ya, seperti yang kita ketahui semua bahwa musik cadas di negara kita masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Grup band ini mulai mencuri perhatian setelah mengcover lagu-lagu milik Rage Against the Machine pada 2015 lalu, dan lagu hasil cover ini pun kemudian populer di YouTube. Sejak saat itulah ketiganya terus mengcover lagu-lagu para idola mereka seperti Red Hot Chili Pepper, Metallica, dan Slipknot, hingga akhirnya mendapatkan perhatian dari media lokal maupun internasional. Bahkan aksi musik mereka sempat direspon oleh salah satu pentolan Rage Against the Machine, yaitu Tom Morello. Tom Morello baru-baru ini terang-terangan memuji POB dan sempat membuat ulasan tentang pandangannya terhadap POB, seperti yang sudah saya kutip dari medcom.co.id sebagai berikut. Band itu sangat bagus, sangat menginspirasi. Itulah spirit rock and roll, di mana tidak ada batasan dalam hal gender, agama, negara. Sangat jelas inilah rock and roll. Apa yang saya rasakan saat ini, tetap berkarya, tetapi tidak mengurangi kewajiban saya sebagai wanita yang tetap menutup aurat, tetap berjilbab, dan tentunya tetap bisa menjaga diri. Grup band ini lalu mengeluarkan single pertama mereka yang berjudul School of Revolution pada 2018 lalu. Lagu itu berisi cara pandang sekaligus keresahan mereka terhadap ruang belajar. Secara garis besar, POB menyuarakan tentang kemanusiaan termasuk perihal hak asasi, kesetaraan, dan cita-cita akan kebebasan berekspresi dan berpendapat. POB juga dikenal karena kombinasi unik serta kontradiktif antara musik happy rock metal dengan penampilan mereka yang berhijab. Kami hanya ingin mengejar cita-cita kami sebagai musisi, dan kami juga ingin bebas berekspresi lewat musik rock, sekaligus memenuhi tanggung jawab kami sebagai muslim, ujar Marsha dikutip dari kompas.com. Keunikan mereka ini juga mendukung POB menjadi viral dengan cepat melalui media sosial. Mereka pun mendapatkan sorotan media internasional. Bahkan ketiganya pernah diwawancarai oleh The Guardian, BBC, Reuters, Metal Injection, The New York Times, hingga NPR. Karena mungkin di kampung anak perempuan main musik metal itu belum umum. Dari sinilah gaung POB pun makin dikenal, tak cuma di tanah air namun juga dunia. Mereka bahkan terpilih jadi perwakilan Indonesia untuk acara perempuan internasional di Women of the World Festival UK 2021. Voice of Baceprot atau POB kembali viral usai memberikan kampanye jika hijab yang mereka kenakan adalah simbol dari perdamaian, cinta, dan kecantikan. Ngeband. Sebagai band rock, gak ada niatan copot hijab aja kan? Enggak ada. Kenapa gak ada? Karena aku emang nyaman pakai hijab sih. Ngerasa ada yang ngelindungi. Hingga pada 4 Agustus 2022, mereka diundang untuk tampil di Festival Musik Internasional di perhelatan Wacken Open Air 2022 di Jerman, yang kala itu sebagai headlinernya adalah Slipknot. Wow, keren. Hold on a second. Terlepas dari itu, akhirnya mereka bisa membuktikan mimpi mereka kepada kedua orang tua mereka. Yang pastinya ini mereka mendapatkan full support dari orang tua mereka yang merasa bangga dan rasa tak percaya ketiga gadis desa bisa terbang ke Eropa untuk pentas show. Dan kala itu pula cibiran dari masyarakat sekitar pun mulai reda, yang tadinya memandang negatif menjadi positif. Ya iyalah, giliran udah sukses mah banyak yang muji, dulu-dulu mah memandang sebelah mata. Semoga dengan
dengan adanya dobrakan dari POB ini, pandangan tabu dari sebagian orang terhadap musik keras agak berkurang. Bukan berkurang sih, kalau bisa menghilangkan, karena kita hanya sebatas pecinta dan penikmat musik. Sebagai contoh, kita datang ke sebuah festival musik untuk menikmati musik, hanya menikmati. Setelah selesai kita mah ya pulang dan kembali menjalani aktivitas ataupun profesinya masing-masing seperti biasanya. Gak ada tuh orang pulang dari acara metal tiba-tiba berubah jadi setan atau menyimpang dari ajaran agama. Enggak gitu juga, sad. Oke, lanjut. Setelah sukses tampil di Wacken Open Air 2022, mereka pun kembali diundang dan perform di Wacken Open Air 2023. Setelah merilis berbagai single dari tahun 2018 hingga tahun 2023, Voice of Bad Ceprot akhirnya resmi melepas album perdana mereka yang bernama Retas pada tanggal 13 bulan 7 yang lalu. Album ini berisi 9 lagu yang diproduksi 12 Red sebagai naungannya. Seluruh lagu di album Retas adalah merupakan usaha POB dalam mewujudkan tekad mereka untuk membebaskan diri, sekaligus upaya mengukir perjalanan sebagai band musisi dan wanita yang mandiri. Dalam penggarapan Retas, POB mendaulat 3 nama untuk menjadi produser album pertama. Di antaranya adalah Stephan Santoso untuk lagu God Allow Me Please to Play Music dan School Revolution. Kemudian hadir juga Yuka Dian Narendra yang menggarap lagu Not Public Property dan PMS, serta Cokri Netal untuk 4 lagu, di antaranya The Enemy of Earth Is You dan Kawani. Kami sangat menikmati pembuatan album ini. Terima kasih banyak kepada Coki, dukungan dan apresiasi terhadap kerja keras yang kami lakukan dalam proses telah membuat perubahan besar. Itu memberi kami energi dan kepercayaan diri untuk memberikan yang terbaik, kata Marsha Kurnia dalam siaran pers. Sebagian besar lagu di album Retas mereka ciptakan saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Lagu-lagu yang dibuat semacam rangkuman tentang apa yang sudah mereka alami selama ini yang disajikan dalam kombinasi musik dan lirik yang berenergi. Album Retas memasuki tahap produksi pada bulan September 2022 dan selesai di bulan Maret pada 2023. POB juga sedang mempersiapkan tur Amerika dalam tajuk Retas Amerika Tour di bulan Agustus. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Oke, saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subscribe Free Palestine.